Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pengelolaan Pendidikan akan memaparkan presentasi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Maratul Eva Huriyah, teman saya Helga Salsabila, dan Umi Roshida Azahra. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Lalu, apa saja tugas dari seorang pemimpin dalam pendidikan? Nah, kepemimpinan pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan pendidikan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut dapat bekerja dan mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dalam membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bidang jasmani maupun rohani agar manusia tersebut dapat menjadi insan kamil atau insan yang mulia. Nah, menurut dan sesuai dengan penjelasan di atas, maka kepemimpinan pendidikan adalah suatu kesiapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi atau mendorong atau membimbing dan mengarahkan serta menggerakkan orang lain dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar segenap kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, pasti dalam kepemimpinan pendidikan itu dipimpin oleh pemimpin. Nah, apa sih peran pemimpin tersebut? Peran pemimpin adalah bertanggung jawab secara umum terhadap kelancaran dan keberhasilan fungsi kegiatan di pembelajaran. Sedangkan tugas pemimpin adalah menekankan pada dua hal, yaitu perubahan tingkah laku yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, dan yang kedua yaitu mengembangkan kebersamaan sistem sosial di dalam pendidikan tersebut agar mencapai tujuan pendidikan. Nah, di Madrasah Ibtidaiyah sendiri biasanya dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah yaitu membimbing dan mengarahkan staf-staf serta guru-guru yang ada di sekolah, tak lupa juga muridnya, agar tujuan pendidikan di sekolah tersebut tercapai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama yakni fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua yakni fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan untuk berkonsultasi dengan orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menempatkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini yang berarti bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemimpin. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka harus ada yang namanya tanggung jawab sebagai pemimpin.
Yang pertama yakni pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja. Yang kedua, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas. Yang ketiga, pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis. Yang kelima, pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai batas tanggung jawabnya. Yang keenam, pemimpin harus memberdaya gunakan pengawasan sebagai alat pengendali. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Penampilan gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin melaksanakan kegiatannya dalam upaya membimbing, memandu, mengarahkan, dan mengontrol pikiran, perasaan, ataupun perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan itu adalah suatu pola perilaku yang konsisten ditampilkan seseorang dan yang diketahui oleh pihak lain ketika ia berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis adalah seorang pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi dan menganggap bawahan sebagai alat semata. Hal ini mengakibatkan inisiatif dari staf atau karyawan tidak ada hubungan baik yang dapat diciptakan. Kemudian indikator dalam gaya kepemimpinan otokratis ada 3, yaitu sentralisasi wewenang, produktivitas kerja, dan manajemen. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan antara pimpinan dengan bawahan. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki 3 fungsi, yaitu menyebarkan atau membagi tanggung jawab, pemberdayaan anggota organisasi, dan bekerja sama dengan baik. Nah, di sini bahwa gaya kepemimpinan demokratis ini mempertimbangkan keinginan dan saran-saran dari para anggota maupun dari pimpinan. Indikator dari gaya kepemimpinan demokratis yaitu hubungan pimpinan dengan karyawan, penghargaan terhadap karyawan, dan manajemen. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan kendali bebas atau laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang mengutamakan orientasi hubungan daripada penyelesaian tugas. Gaya kepemimpinan kendali bebas ini, pemimpin hanya berfungsi sebagai anggota yang dapat memberi nasihat dan pengarahan ketika diminta. Namun, biasanya gaya kepemimpinan semacam ini kurang bermanfaat kecuali bagi kalangan kelompok profesional yang termotivasi tinggi dapat menjadi efektif. Indikator dari gaya kepemimpinan kendali bebas atau laissez-faire yaitu delegasi wewenang, tanggung jawab pekerjaan, dan kemampuan kerja. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.